warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, materi pelajaran 8 pada kesempatan ini yaitu asyik membaca surat Al-Asr. Yang artinya Al-Asr adalah waktu ya. Al-Asr artinya waktu. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, surat Al-Asr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat-nasihat tentang kebenaran, dan nasihat-nasihat tentang kesabaran. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Asr. Jadi anak muslim harus bisa membaca Al-Quran. Memanfaatkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang benar. Makhraj adalah ketepatan pengucapan huruf Al-Quran, tempat keluarnya huruf. Membaca Al-Quran dengan fasih akan mendapatkan pahala. Membiasakan diri membaca surat Al-Asr setiap hari ya. Kita mintalah kepada Bapak, Ibu, Saudara atau temanmu untuk menyimak bacaan kalian ya. Ya. Ini adalah membaca surat Al-Asr. Kita murojaah dulu surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini ada surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Selanjutnya, amati gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar sebelah kiri ini ada siswa-siswi, santriwan dan santriwati akan berangkat mengaji. Apakah kamu pernah seperti tampak dalam gambar? Nah, kalian nanti bisa tuliskan pengalaman kalian. Nah, gambar kedua sedang membaca Al-Quran atau mengaji di masjid bersama Pak Guru atau ustadznya ya. Nah, apa kamu pernah tampak seperti pada gambar tadi? Tulis pengalaman pada titik berikut. Nah, kalian bisa lihat. Nah, pengalaman di sini Arif dan kawan-kawan berangkat ke masjid sore hari untuk mengaji. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengaji dengan tekun bersama Ustadz Ahmadi ya. Bersama Ustadz Ahmad. Yang ketiga, masing-masing dari mereka menyetor hafalan kepada Ustadz Ahmad ya. Jadi hafalannya itu di-store. Jadi setiap sore Arif berangkat ke masjid bersama teman-temannya. Mereka belajar membaca Al-Quran dengan Ustadz Ahmad. Mereka berlatih membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan makhraj atau tempat keluar huruf. Ustadz Ahmad menyimak setiap bacaan murid-muridnya. Jika ada muridnya yang salah dalam membaca, Ustadz Ahmad segera membetulkannya. Sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Asr ya. Ya, kira-kira siapa yang sudah hafal kata Ustadz Ahmad ditanya. Ya, kita hafalkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang selanjutnya, wal asr demi masa, ya bismillahnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal asr demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi membaca al-asr ini harus dilakukan dengan fasih. Jika tidak fasih, maka dapat mengubah makna atau artinya. Berarti lafaz sod dengan benar dan bedakan dengan membaca sin. Sin dengan sod hampir mirip, tapi itu harus beda ya. Ya, kita harus perhatikan bacaan huruf yang bertasdid dengan cara memantulkan baca seperti pada kalimat inna, illa. Nah, itu tasdid, jadi double ya. Bacalah huruf qalqalah dengan tegas seperti ketika membaca bil haqqo dan bis sobri. Bil haqqo. Nah, kalau berhenti bil haqqo. Bis sobr. Bis sobr. Jadi ada pantulan huruf, itu namanya qalqalah ya. Apa pesan dari surat Al-Asr? Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat ini adalah surat yang ke-103 urutannya dan terletak di juz 30. Surat Al-Asr turun di kota Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Kalau di Mekah namanya surat Makkiyah. Al-Asr artinya adalah waktu. Wal asr demi masa ya. Kandungan mana surat Al-Asr adalah pentingnya waktu. Waktu sangat penting bagi manusia. Sehingga Allah bersumpah atas nama waktu. Seperti pada ayat pertama, wal asr demi masa. Orang yang tidak menghargai waktu akan merugi. Ya, orang yang tidak menghargai waktu akan merugi. Seperti apa? Seperti membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Orang yang menghargai waktu akan beruntung. Seperti memanfaatkan waktu untuk kebenaran dan mengajak orang untuk bersabar. Ya. Surat Al-Asr juga mengajarkan bersifat disiplin ya. Mengajarkan bersifat disiplin, disiplin dalam mengatur waktu, memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna. Seperti waktu sholat, kita harus sholat ya. Waktunya belajar, kita juga harus belajar. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Mengapa kita harus disiplin mengatur waktu? Karena sikap disiplin sangat penting bagi kehidupan kita. Lihatlah teman-temanmu yang tidak disiplin umpamanya. Nah, kalau teman-teman tidak disiplin seperti apa? Apa akibatnya jika waktu belajar kalian tidak belajar? Dan apa akibatnya jika waktu sholat kalian tidak sholat? Dan apapun akibatnya jika waktu tidur kalian tidak tidur? Nah, kira-kira kalian bisa didiskusikan dengan teman-teman kalian ya. Orang yang tidak disiplin pasti hidupnya akan merugi ya, setidaknya akan ketinggalan ya. Nah, ini kandungan surat Al-Asr ya, kandungan surat Al-Asr tentang pentingnya waktu. Yang kedua, orang yang tidak memanfaatkan waktu akan merugi. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan waktunya untuk memberi nasihat kebenaran dan berperilaku sabar. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah untuk membawa kaumnya ke jalan yang benar, yaitu beriman beribadah kepada Allah. Tapi Nabi Lut adalah utusan Allah yang mengajak umatnya ke jalan yang benar juga ya. Seperti itu. Tapi kaum Nabi Lut ini justru menyalahi kodrat. Dia menyukai sesama jenis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian terkait dengan Al-Asr ya, kandungan surat Al-Asr yang berkaitan dengan waktu, bahwa sesungguhnya waktu adalah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan waktu sehat sebelum datang sakit, ya kan? Waktu hidup sebelum datang kematian, ya. Waktu kaya sebelum datang miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, waktu sehat sebelum sakit, dan waktu muda sebelum datang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.